pembahasan kita mendulang berkah musibah. Ya. Tentunya sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Engkau tidak akan mungkin mendapati adanya perubahan pada sunnatullah, sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Itu tidak mungkin ada perubahan. Di antara sunnatullah, sesuatu yang sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menimpakan kepada mereka cobaan. Itu sudah ketentuan Allah. Siapapun yang beriman, laki-laki maupun wanita, itu pasti akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka musibah, cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Sungguh kata Allah, pasti. Di situ ada banyak penekanan, ada banyak taukid. Kata Allah, walanabluwannakum. Sungguh, pasti dan pasti, tidak mungkin tidak, kami akan menimpakan kepada kalian. Apa yang Allah akan timpakan kepada kalian? Bisyai'in minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Dengan sedikit rasa takut. Ada sebagian saudara kita, ada sebagian dari kita yang beriman, itu akan diuji oleh Allah dengan perkara ini, dengan sedikit rasa takut. Syai'. Ya. Kenapa Allah mengatakan dengan sedikit rasa takut? Sebab kalau dibandingkan apa yang terjadi di hari kiamat, maka apa yang kita rasakan di dunia ini sedikit sekali saja. Syai'i minal khawf, sedikit rasa takut. Ya. Jadi ada sebagian orang diuji dengan ini. Ya, seperti misalnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakutan, ketidakamanan dalam hidup mereka. Ya. Kemudian yang kedua, bisyai'in minal khawf wal ju'. Kami juga akan menimpakan kepada kalian dengan sedikit kelaparan. Al-ju'. Dengan sedikit kelaparan. Ya, kenapa? Karena kebanyakannya kita kenyang. Tapi ada saatnya seorang hamba akan diuji dengan ini, kelaparan dalam hidupnya, kesulitan untuk mendapatkan makanan. Dan banyak saudara kita diuji dengan ini, sulit mereka untuk makan sehari-hari, ya kan? Untuk mendapatkan satu gelas beras itu mereka harus dari rumah ke rumah meminta-minta. Walaupun mereka juga malu rasanya meminta-minta, tapi apa boleh buat? Ada sebagian saudara kita tengah diuji oleh Allah dengan kesulitan ini, sulit. Ya, ditimpa oleh Allah dengan kelaparan, wal-ju'. Kemudian walaqsim minal amwal, dengan sedikit naqsim minal amwal, dikurangi hartanya, dikurangi harta. Ya, bukan diambil semua hartanya oleh Allah, tapi hanya dikurangi sedikit. Dia punya rumah 2, 1 kebakaran. Dia punya sepeda motor 3, 1 dicuri. Dia punya tabungan, dicuri tabungannya.
Dia punya duit 1 juta, jatuh 200.000. Naqsim minal amwal, dikurangi sebagian hartanya. Ada orang diuji begitu, hartanya diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal anfusi, kemudian ada juga ujian Allah, kami juga akan menimpakan kepada kalian ujian berupa apa? Dikurangi jiwa. Dikurangi jiwa, maksudnya di sini dikurangi jiwa, diwafatkan sebagian orang yang dia cintai. Dia punya anak 5, diambil 1. Dia punya orang tua yang sangat dia cintai, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya istri yang sangat dia cintai, diwafatkan oleh Allah. Dia punya suami yang sangat dia cintai, diwafatkan oleh Allah. Itu maksudnya ya, wal anfus, dikurangi sebagian jiwa yang dia cintai. Was samarat, dan kami juga akan menimpakan kepada kalian ujian berupa apa? As-samarat, dikurangi buah-buahannya. Maksudnya di sini buah-buahan bagi para petani. Ya, para petani ternyata tahun itu gagal. Ya, besok sawahnya sudah mau dituai hasilnya, tiba-tiba malamnya kena banjir. Tiba-tiba malamnya kena musibah, sehingga buahnya itu berjatuhan, sehingga buahnya semua rusak. Ini juga bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pasti jamaah sekalian, barakallahu fikum, setiap dari kita, siapapun dia, saya, antum semua, itu pasti akan ditimpa musibah, ya, akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan, belum datang kepada kalian ujian sebagaimana cobaan dan ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Jadi untuk masuk ke dalam surga itu harus melewati cobaan dulu. Makanya Allah tadi mengatakan, apakah kalian menyangka, mengira akan masuk surga begitu saja, padahal belum datang cobaan itu, belum datang hantaman dari Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hantaman itu kepada orang-orang sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa wad-dharra, orang-orang sebelum kalian telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-ba'sa. Al-ba'sa di sini sakit, penyakit. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan al-ba'sa, dengan penyakit-penyakit berat. Ya, atau al-ba'sa itu bisa bermakna miskin, kemelaratan, kekurangan harta, kelaparan. Wad-dharra, kami juga telah menguji orang-orang sebelum kalian dengan ad-dharra, penyakit-penyakit. Seperti Nabi Ayub, bagaimana penyakit yang Allah timpakan kepada beliau 18 tahun lamanya beliau tertimpa sakit seperti itu. Berat ujian itu bagi mereka. Iya. Bagaimana Rasulullah SAW diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, terutama dalam dakwah, ujian berat. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji, para sahabat diuji. Ya, kalian tidak akan mungkin masuk surga kecuali harus melewati dulu ujian-ujian tadi, ujian-ujian yang juga kami sudah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan orang-orang sebelum kita itu diuji dengan ujian yang luar biasa, yang boleh jadi seandainya kita yang mengalami ujian itu kita tidak sanggup, kita tidak bisa. Ya, kalau nabi-nabi terdahulu luar biasa ujiannya. Nabi Ayub tadi
Subhanallah, satu badan itu sakit, kecuali hati dan lisannya yang selamat. Adapun yang lainnya kena semua penyakit selama 18 tahun. Iya, kita mungkin kalau sakit baru 1 hari 2 hari sudah tidak karu-karuan. Ya, orang-orang terdahulu berat. Begitu pula mereka ketika menjalani Islam, menjalani dakwah, kokoh di atas sunnah, berat sekali ujian mereka. Tidak seberapa dengan ujian yang kita dapatkan. Bagaimana Nabi kita, bagaimana para sahabat. Kata para sahabat, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Beliau mengatakan, "Wa ma lana ta'amun illa waraqus syajar, hatta yadha'a ahaduna kama tada'u syah." Di hari-hari kami berjuang bersama Nabi, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari tersebut kami tidak bisa makan. Kami tidak punya makanan, kelaparan. Wa ma lana ta'am, tidak ada makanan yang kami makan kecuali waraqus syajar, daun-daun pohon. Itu yang mereka makan. Antum makan apa? Hah? Makan nasi. Sahabat dahulu makan daun-daun pohon. Bukan lalapan ya. Bukan lalapan. Kalau lalapan enak. Daun pohon. Mereka langsung ambil dari pohon itu, mereka makan. Subhanallah. Berat. Sampai-sampai kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, hatta yadha'a ahaduna kama tada'u syah. Sampai-sampai ada di antara kami ketika buang air besar seperti kambing buang air. Subhanallah. Kenapa? Karena yang dimakan bukan makanan orang, makanan kambing. Sehingga ketika kami buang air, yang keluar bukan kotoran manusia, tapi seperti kotoran kambing. Itu para sahabat. Berat ujian mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan ujian berat? Ya, dalam dakwah terutama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari. Bukan hanya dikata-katai, bukan. Bukan hanya dilarang berceramah. Bukan hanya begitu, tidak, tapi Nabi dilempari sampai berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diusir, Nabi dipermainkan. Ya, luar biasa. Di saat Nabi sujud di Ka'bah, di depan Ka'bah, diletakkan kotoran unta di atas punggung beliau. Ujian berat. Begitu pula Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu, berat ujian mereka dalam dakwah. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim ketika dakwah dibakar. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika berdakwah, inni da'autu qaumi laila wa nahara, sesungguhnya aku mendakwahi kaumku siang malam, falam yaziduhum du'ai illa firara, tapi tidak ada hasilnya kecuali mereka semakin lari. Fakullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim, setiap kali aku ceramahi mereka, maka mereka masukkan asabi, mereka masukkan jari jemarinya ke dalam telinganya, ditutup telinganya itu. Bayangkan seorang nabi menceramahi mereka, mendakwahi mereka, ternyata mereka justru menutup telinganya rapat-rapat. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka ya membungkus kepalanya, ditutup mukanya, ditutup kepalanya dengan kain-kain mereka dan yang lainnya. Ya, yang jelas kata Allah, apakah kalian mengira, menyangka akan masuk surga begitu saja, padahal belum datang kepada kalian cobaan demi cobaan. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu,
Orang-orang terdahulu telah dihantam oleh Allah dengan cobaan-cobaan tersebut, cobaan berat. Sampai-sampai Allah mengatakan wazulzilu, dan mereka dihantam, digoncang oleh Allah. Dibahasakan oleh zulzilu, mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat dahsyat. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Begitu dahsyat cobaan yang menimpa mereka sampai-sampai rasulnya dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan pertolongan Allah akan datang? Ini gambaran bagaimana beratnya ujian mereka, bagaimana dahsyatnya ujian yang menimpa mereka, sampai rasulnya sudah berkata apa? Kapan datang pertolongan Allah? Kapan ini? Ya, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Di setiap kita mendapatkan cobaan dan ujian, di balik itu pasti ada jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin wal muslimat, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi tidak selamanya kita hidup dalam kenikmatan itu, tidak. Ada saatnya kita akan diuji oleh Allah dengan kesengsaraan. Tidak selamanya kita sehat. Ada saatnya kita akan sakit. Tidak selamanya kita bergeliman dengan harta. Ada saatnya kita akan kelaparan. Ada saatnya kita akan menderita dalam hidup ini. Demikianlah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari, kata Allah, kami jadikan hari itu silih berganti. Kami jadikan hari itu silih berganti. Jadi kita sekarang ini yang merasa berada di atas kenikmatan, maka siap-siap persiapkan diri kita untuk mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, yakinlah dan tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar dari batas kesanggupan kita. Itu yakin itu. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar dari apa? Di luar dari batas kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani jiwa di luar dari apa yang dia sanggupi. Artinya kalau Allah berikan cobaan itu kepada kita, Allah tahu hamba ini mampu. Hamba ini mampu dengan cobaan ini. Allah Maha tahu. Yang jelas yakinlah ketika kita ditimpa cobaan, yakinlah bahwa kita mampu menghadapi cobaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin pula wahai kaum muslimin wal muslimat, cobaan yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan tingkat iman kita, sesuai dengan kekuatan iman kita. Kalau iman kita kuat, maka pasti cobaan akan kuat pula. Kalau iman kita lemah, maka cobaan juga lemah. Kata Nabi SAW, yuqtala ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu akan ditimpakan bala oleh Allah, ditimpakan ujian oleh Allah sesuai kadar agamanya, sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau pada agamanya itu ada kekuatan, kalau agamanya kuat, zida fi balai, maka balanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi dinihi riqqa, tapi kalau agamanya itu tipis, agamanya lemah, khuffifa anhu, maka balanya juga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berkata, Ustaz, saya ini kenapa ya? Setiap kali saya rajin beribadah kepada Allah, kenapa kok ujian semakin bertubi-tubi? Ya, saya ini semakin istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbaiki diri, semakin banyak bertobat kepada Allah. Kenapa kok semakin banyak cobaan yang menimpa saya?
Tiada hentinya. Diujilah dengan harta, diujilah dengan keluarga saya, diujilah dengan istri saya, diujilah dengan anak-anak saya, diujilah dengan penyakit-penyakit. Kenapa tidak berhenti cobaan itu? Maka jawabannya tadi apa? Kita diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat keimanan kita, tingkat agama kita. Semakin soleh seorang hamba, maka semakin berat pula ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat balanya, ujiannya adalah para nabi. Kenapa para nabi paling hebat ujiannya? Karena mereka adalah orang yang paling hebat imannya, yang paling hebat imannya dan paling kuat agamanya. Jadi itu yang poin-poin yang perlu untuk kita pahami. Taib, kemudian jamaah sekalian, di saat ujian ini datang menimpa kita, dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Saat ujian ini datang menimpa kita, maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, linnasi inda hululil musibati arba'u halat. Manusia itu ketika ditimpa musibah ada 4 keadaan. Manusia ketika ditimpa musibah ada 4 keadaan, ada 4 kondisi. Ini beliau sebutkan ini melihat kenyataan yang ada di lapangan. Memang begitu ya. Kalau kita kena musibah, itu biasanya tidak terlepas dari 4 ini. Yang pertama, ayatasakhata. Yang pertama, dia marah, emosi, berkeluh kesah, tidak sabar. Ini kondisi manusia yang pertama. Jadi ada orang ketika dapat musibah, hartanya diambil oleh Allah sebagian, ya, dicuri misalnya hartanya, rumahnya kebakaran, atau dirinya sakit, atau ada yang meninggal dan seterusnya. Maka kondisi manusia yang pertama apa tadi? Marah, emosi, ngomel-ngomel. Ya, bukan hanya dia marahi dirinya, dia marahi istrinya, semua orang dimarahi, semua orang dikata-katai. Itu satu. Yang kedua, ada orang ketika mendapatkan musibah ayasbirah, dia bersabar. Sabar dia, Masya Allah. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dia. Yang ketiga, ayyarda, dia ridho. Ini tingkatan yang lebih tinggi nih. Tingkatan lebih tinggi dari sabar, ridho. Ya. Para ulama mengatakan kalau yang kedua, tingkatan yang kedua hukumnya wajib. Wajib bersabar, harus, tidak boleh tidak. Kalau tingkatan yang ketiga hukumnya sunnah. Kalau Anda tidak mampu mencapai tingkatan yang ketiga, tidak masalah. Yang penting Anda berada di tingkatan yang kedua. Paham? Yang kedua sabar, yang ketiga ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho? Di mana bedanya tadi? Dia bersabar, dia ridho. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bedanya adalah kalau ridho itu tidak ada sedikit pun beban dalam dirinya. Tidak ada perasaan tidak suka dengan musibah itu. Itu ridho namanya, lapang dadanya. Dia tidak ada rasa tidak suka. Itu ridho. Kalau sabar dalam hatinya tetap ada rasa tidak suka. Sebab yang namanya musibah sesuatu yang tidak mengenakan. Ya kan begitu? Tetap ada dalam hatinya tidak senang, tidak suka dengan yang menimpa dia. Tetapi rasa tidak sukanya
dia tahan dirinya sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, menahan badannya sehingga badannya tidak memukul, tidak menampar, tidak merobek-robek. Dia tahan, itu namanya sabar. Yang namanya sabar itu secara bahasa artinya habsun nafs, menahan diri, itu namanya sabar. Menahan lisan. Ya kan? Sama kalau kita dizalimi kan? Dizalimi. Ya, ketika kita diuji, dizalimi oleh orang, misalnya ada orang tabrak motor kita dari belakang. Kalau sabar, dia tidak suka kan? Motor saya penyot. Nah, tapi dia sabar, dia tahan dirinya, dia tidak pukul. Dia tidak keluarkan kata-kata yang tidak baik. Kan begitu? Nah, itu sabar itu. Tapi kalau ridho, plong. Itu namanya ridho. Ya, tidak ada rasa berat dalam hatinya, tidak ada rasa tidak suka dalam hatinya. Ya, ketika diberikan ujian yang jelek itu. Itu tingkatan yang ketiga. Ada tingkatan yang lebih hebat. Di atasnya lagi. Ya, dan saya yakin sulit di antara kita menggapai tingkatan ini. Berat sekali. Yaitu ayyashkura, bersyukur ketika mendapatkan musibah. Bersyukur. Masya Allah. Ya. Tiba-tiba dikabari, akhi, cepat ki pulang. Kenapa? Kebakaran di rumah tak? Alhamdulillah. Nah, itu kan syukur itu. Kalau sabar, apa bedanya? Apa ucapannya orang syukur? Alhamdulillah, rumahku kebakaran. Kalau sabar, innalillah, itu ucapan orang syukur itu. Orang sabar itu, rumah tak kebakaran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar itu. Tapi kalau orang tidak sabar, kenapa bisa? Apa itu? Bilang memang kata ya kan? Pokoknya keluar itu kata-kata yang tidak baik. Ini gara-gara kau. Kita tidak becus. Ya kan begitu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini yang bersyukur ini subhanallah. Ya, dapat musibah justru alhamdulillah. Ya. Dan sekali lagi tingkatan ini sangat berat. Kebanyakan kita di tingkatan yang mana? Kan 4 tadi. Marah, sabar, ridho, syukur. Kebanyakan kita di tingkatan yang mana? Hah? Betul, sabar. Nah. Jangan malu-malu. Ya. Kebanyakan kita di tingkatan yang paling rendah tadi. Ya, marah-marah, emosi. Ya, tapi sesekali Ustaz, sesekali. Tapi lebih banyak sabarnya tahu. Ya. Apalagi mungkin kalau cobaannya ringan-ringan ya sabar. Tapi kalau sudah berat-berat, mampu bersabar? Subhanallah, kesabaran itu berat. Tapi kata para ulama, wajib, harus Anda berada di tingkatan itu, sabar. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri sabir. Kita disuruh bersabar oleh Allah. Harus bersabar. Ketika ada seorang ibu meninggal anaknya dan menangis terseduh-seduh di kuburannya, apa kata Nabi kepada ibu tersebut? Ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan terus bersabar, tetap bersabar. Maka kewajiban kita saat mendapatkan musibah, hadapi dengan kesabaran. Kalau Anda tidak mampu di tingkatan ridho, sudah. Minimal kita berada di tingkatan sabar. Ya. Tapi lebih hebat lagi kalau tingkatan syukur. Ada yang mampu syukur? Ditabrak mobil, tabrakan mobil,
kecelakaan mobil, alhamdulillah mobilku kecelakaan. Ya, dikabari istri Anda meninggal, mati. Suami Anda meninggal, alhamdulillah. Ya. Itu bagaimana? Berat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Kalau Nabi bagaimana? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu. Nabi itu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ucapan Nabi. Kalau mendapatkan yang mengenakkan, yang menyenangkan, maka Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka Nabi mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Tetap Nabi alhamdulillah terus. Cuma bedanya kalau sudah dapat musibah, ya Nabi baca alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanyalah milik Allah pada segala keadaan. Pada segala keadaan alhamdulillah. Di kondisi seperti ini alhamdulillah. Di kondisi mendapatkan cobaan alhamdulillah. Nabi selalu alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kita harus bersabar. Ya. Kenapa kita harus sabar? Karena harus. Kalau Anda tidak sabar, justru berada pada tingkatan yang pertama tadi, marah-marah, maka bukan kebaikan yang Anda dapat, justru murka Allah kembali akan menimpa Anda. Makanya Rasulullah mengatakan faman radhiya falahu ridha. Maka siapa yang ridho ketika mendapatkan cobaan, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita, tapi sebaliknya siapa yang murka ketika mendapatkan cobaan, sakhitallahu alaihi, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jadi kalau kita justru berkeluh kesah, justru marah-marah saat mendapatkan musibah, bukan kebaikan kita dapat, tapi justru kita mendapatkan kejelekan lagi. Ini namanya musibah di atas musibah. Sudah apa lagi istilah? Sudah jatuh, ketiga tangga pula. Jadi sudah jatuh, dihantam tangga lagi. Bagus kalau tangga yang menghantamnya. Kalau batu gunung. Kenapa? Sudah dapat musibah, harusnya bersabar supaya mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita tidak bersabar, maka bukan kebaikan kita dapat, justru kejelekan. Maka kewajiban kita bersabar. Sabar menghadapi setiap cobaan. Sabar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mampu bersabar, Masya Allah. Seorang hamba yang mampu bersabar dari setiap cobaan-cobaannya, maka luar biasa. Kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kalau dia mampu bersabar. Apa kebaikan, apa keberkahan yang Allah berikan di balik musibah yang Allah timpakan kepadanya ketika dia bersabar? Pertama, musibah itu akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita kena musibah, maka musibah itu akan menjadikan kita semakin apa? Semakin dekat kepada Allah. Dan itu salah satu tujuan. Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada hamba untuk apa? Agar hamba itu kembali kepada Allah. Itu salah satu tujuan itu. Agar hamba itu kembali kepada Allah, agar hamba itu memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un."
Maka kami timpakan kepada mereka al-ba'sa wad-dharra, penyakit-penyakit, kesulitan-kesulitan hidup. Apa tujuannya? Supaya mereka bertadarru, supaya mereka kembali merendahkan diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain, la'allahum yarji'un wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Itu tujuan itu. Dan ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keberkahan dari Allah kepada hamba ketika Allah memberikan musibah kepadanya. Apa tujuannya? Agar hamba itu kembali kepada Allah. Sebab banyak di antara kita, ikhwah sekalian, banyak sekali di antara kita, ketika kita diuji dengan kenikmatan, lupa, tidak lagi datang ke majelis ilmu. Kenapa? Sudah sukses. Ketika diuji dengan kemewahan dunia, lupa. Yang tadinya Masya Allah, sekarang apa? Insya Allah. Tadinya Masya Allah, selalu di majelis ilmu, di depan. Begitu mendapatkan nikmat dunia, insya Allah Ustaz, insya Allah terus. Kapan? Insya Allah. Lupa. Tadinya Masya Allah selalu berjamaah, sekarang selalu masbuk. Besoknya bukan lagi masbuk, sudah selalu di tahiyat terakhir dia dapat. Besoknya sudah di rumah saja. Tapi ketika diuji dengan kesulitan, kadang begitu. Ya Allah. Kan begitu ya? Itulah nikmatnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika tidak diuji oleh Allah sombong sekali. Angkuh. Begitu diuji, kelihatan bagaimana lemahnya dia. Ya. Ada orang ketika diuji, ketika tidak mendapatkan ujian, tidak pernah ke masjid. Begitu diuji oleh Allah, rajin ke masjid, kembali kepada Allah. Lihat bagaimana kasus yang terjadi di Palu dulu. Sebelum ada ujian, gimana? Tapi ketika ada ujian, manusia merasakan betapa lemahnya diri. Menetes air mata, sebelumnya air mata tidak pernah menetes. Ya, sebelum mendapat ujian tidak pernah menetes air matanya. Ketika mendapatkan ujian, meneteslah air mata kecintaannya kepada Allah. Sebelum mendapatkan ujian tidak pernah sholat malam, tidak pernah berdoa sambil meneteskan air mata. Tapi ketika mendapatkan cobaan, anaknya masuk rumah sakit, koma anaknya, bahkan terancam nyawanya. Dari situlah lahir apa? Lahir penghambaan kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir doa-doa terbaik kita. Ya kan? Kita kemudian berdoa sambil meneteskan air mata, dan betapa nikmatnya meneteskan air mata di hadapan Allah, kan begitu. Sebab orang yang tidak pernah menetes air matanya, tanda-tanda celaka itu. Arba'un min alamatis syaqa. Kata Al-Hasan Al-Basri, ada 4 termasuk tanda-tanda celaka. 4 ini tanda-tanda celaka pada hamba. Di antaranya jumudul ain, ketika air mata sudah kering, tidak pernah menetes air matanya, kering air mata, menandakan keringnya hati. Air mata kering, itu tanda hati itu sudah sangat keras. Ini tanda-tanda celaka. Maka hati yang seperti ini, hati yang sudah keras, itu kadang perlu dihantam dengan ujian, supaya lunak itu hati, supaya lembut itu hati, supaya hancur itu hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan ini. Ini kebaikan dari Allah di balik musibah, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebaikan dari Allah, berkah dari Allah di balik musibah. Dengan musibah tersebut, Allah akan menggugurkan dosa kita. Dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah lewat musibah. Masya Allah. Iya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha an khataya." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim tertimpa ujian, tertimpa musibah berupa capek, berupa sakit, berupa kesedihan, berupa gundah gulana, sampai duri yang menusuk kakinya. Ini duri, ini cobaan kecil. Sampai duri yang menusuk kakinya, atau duri atau paku yang menusuk sepeda motornya. Itu kan cobaan itu. Sehingga kita harus mendorong berkilo-kilo. Cobaan. Ya, jangan kemudian kita marah-marahin sepeda motor. Ah, sepeda motor apa ini? Ya kan? Ya. Jadi kata Nabi, hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menusuk dirinya, menusuk tangannya, menusuk kakinya, atau menusuk ban sepeda motornya. Illa kaffarallahu biha, kecuali semua cobaan-cobaan tadi, mulai dari yang kecil sampai yang besar, semuanya itu kata Nabi akan menjadi kafarah, menjadi penebus dosa-dosa yang dia lakukan, menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Sekali lagi, kalau kita hadapi dengan kesabaran, bersih dosa kita, bersih. Ada seorang wanita namanya Ummul Ala. Ummul Ala, Nabi lihat Ummul Ala itu menggigil badan. Maka Nabi berkata kepada Ummul Ala, "Ya Ummul Ala, malaki tuzafzafin?" Wahai Ummul Ala, kenapa kamu meriang? Kenapa kamu merinding? Kenapa gemetar badanmu? Maka Ummul Ala mengatakan, "Humma ya Rasulullah, la barakallahu fiha." Ya Rasulullah, saya terkena penyakit demam, saya demam, semoga Allah tidak berkahi ini demam. La barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberikan berkah pada demam ini. Subhanallah. Apa kata Nabi? Ya Ummul Ala. Dalam riwayat yang lain Ummus Sa'ib. Wallahu alam. Ya, ada dua versi, ada yang mengatakan Ummul Ala, ada yang mengatakan Ummus Sa'ib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummas Sa'ib, la tasubbil hummah." Jangan kamu mencela demam. Jangan kamu celah. Jangan kamu celah. Jangan kamu benci itu demam. Kenapa? Fa innaha, karena demam itu dia datang membawa kebaikan untukmu, datang membawa keberkahan untukmu. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibu an-naru khabathal hadid. Karena sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa manusia, menggugurkan dosa-dosa manusia, merontokkan dosa-dosa manusia, sebagaimana api merontokkan karatan-karatan yang ada pada besi. Karena kalau ada besi berkarat, untuk dihilangkan karatannya biasa di apa? Dibakar. Semakin panas apinya, maka semakin rontok itu karatan-karatan besi. Begitu pula orang yang demam. Semakin panas demam itu, Masya Allah. Makanya Rasulullah itu demamnya 2 kali lipat kita. Kalau kita demam berapa derajat biasa? 30. Berapa biasa kalau diukur? 37, 38, 39. Kalau kita demam itu biasa diukur 39 derajat, 40 derajat. Itu kalau sudah lewat 40 bisa pecah itu. Kalau Nabi itu 2 kali lipat. 2 kali lipat demamnya kita. Luar biasa cobaannya Nabi. Sampai-sampai Nabi itu saking panasnya dia rasa, sampai-sampai Nabi kadang mengambil apa? Kadang mengambil sapu tangan dibasahi baru di jatuh badannya. Saking panasnya Rasulullah rasakan.
Maka penyakit-penyakit apa saja yang menimpa kita, sabar. Karena penyakit itu akan merontokkan dosa-dosa yang kita lakukan. Masya Allah. Itu yang kedua. Ya, karena ada hamba itu kadang-kadang banyak sekali dosanya, tapi tidak tobat-tobat. Maka Allah punya cara yang lain. Apa caranya Allah? Sudah, bersihkan dosanya lewat hantaman-hantaman musibah. Masya Allah. Yang ketiga, ya, yang ketiga, keberkahan di balik musibah. Kalau kita sabar, Allah akan memberikan pahala besar. Allah akan berikan pahala besar. Pahalanya ini dari Allah ini, itu mengalahkan pahalanya orang yang baca Al-Quran. Kalau kita sabar, mengalahkan pahala ibadah-ibadah yang lain. Selama ini kita pahami, kita nanti dapat pahala kalau ibadah, kan begitu. Kalau kita sholat dapat pahala, sedekah dapat pahala, umroh dapat pahala, haji dapat pahala. Ternyata kita juga bisa mendapatkan pahala lewat musibah. Kapan kita mendapatkan pahala lewat musibah? Kalau kita sabar. Dan pahala yang Allah berikan luar biasa. Luar biasa pahalanya. Saya yakin seandainya kita mengetahui itu pahala, melihat itu pahala yang Allah berikan, saya yakin kita akan meminta, ya Allah kasih mak penyakit, ya Allah kasih mak juga cobaan. Saya yakin itu. Kalau kita mengetahui dan melihat dengan mata kepala pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar di saat kena musibah, saya yakin setiap dari kita akan minta, berdoa, ya Allah tolong berikan saya musibah, ya Allah tolong berikan saya musibah. Kenapa? Saking besarnya itu pahala. Dan itu yang Nabi sebut ke dalam hadis. Apa kata Nabi dalam hadis? Nabi mengatakan begini, yawaddu ahlul afiyati fid dunya hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Orang-orang yang sejahtera hidupnya di dunia, ketika di dunia, orang-orang sejahtera hidupnya di dunia, ternyata di hari kiamat, ini ceritanya nanti di hari kiamat, itu ternyata di hari kiamat yawaddu, sangat ingin sekali. Sangat ingin apa? Nanti disebutkan. Kenapa dia sangat ingin? Ketika dia melihat hina yu'ta, ketika dia melihat orang yang di dunia ini selalu mendapatkan bala, selalu mendapatkan musibah, diberikan pahala oleh Allah. Nah, ketika dia melihat orang ini diberikan pahala oleh di hari kiamat, orang yang selama hidup di dunia ini terus dihantam dengan cobaan tapi dia bersabar, maka orang yang tadi ini yang jarang mendapatkan cobaan, yang sedikit cobaannya di dunia, ketika dia melihat saudaranya diberikan pahala oleh Allah, maka disitulah dia sangat ingin juga. Ingin apa? Dia berkata kepada Allah, ya Allah, lau anna juludi qurridat bimaqaridah, ya Allah, seandainya bisa ya kembali ke dunia, kemudian seluruh kulitku, seluruh tubuhku kamu gunting-gunting dengan gunting api. Lihat, dia mau apa? Dia mau kembali ke dunia dan mau siap untuk apa? Siap untuk apa? Dirobek-robek badannya oleh Allah dari kaki sampai rambut dengan apa? Dengan gunting-gunting panas. Saya mau. Dia bilang apa? Saya mau. Saya sangat ingin bisa kembali ke dunia, kemudian ya Allah engkau uji saya dengan apa? Dengan engkau berikan cobaan pada tubuh saya, dirobek-robek satu badan dengan gunting-gunting yang panas. Saya mau. Sampai seperti itu. Kenapa dia sangat mau seperti itu? Karena melihat tadi orang yang mendapatkan cobaan dan bersabar diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar itu, hanya orang yang sabar itu yang akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa batas. Tanpa batas pahalanya. Ketika ada seorang perempuan yang berkulit hitam sakit, kena penyakit epilepsi, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, inni imra'atun usra, sesungguhnya saya ini kena penyakit epilepsi ayan, doakan saya supaya Allah sembuhkan penyakit. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah, in syi'ti da'utullaha ayyu'afiyak. Saya kasih kamu dua pilihan. Yang pertama, kamu sabar, maka untukmu surga. Yang kedua, saya doakan kamu sembuh, kamu sembuh. Yang mana kamu pilih? Nabi memberikan dua pilihan kepada perempuan yang berkulit hitam ini. Yang pertama, sabar dengan penyakitmu, tidak sembuh-sembuh sampai mati, tapi surga untukmu. Yang kedua, saya doakan kamu sembuh, insya Allah Allah akan sembuhkan kamu. Kalau kita dikasih pilihan begitu, yang mana kita pilih? Hah? Yang mana kita pilih? Sekarang ini kalau ada orang sakit, yang mana kamu pilih? Mau sembuh atau tetap penyakitmu begitu? Dua-duanya, Masya Allah, Hasan. Dua-duanya. Masya Allah. Tapi ini perempuan, dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya memilih bersabar. Yang penting surga jelas. Kita kan tidak jelas. Ya cobanya jelas. Kalau jelas, ya kita pilih sabar saja. Kalau jelas, karena penderitaan di dunia itu sementara. Seandainya jelas, pasti surga untuk saya, ya saya tidak usah berobat. Persoalannya kan belum jelas bagi kita. Ya. Kalau perempuan tadi, apa kata Nabi? Kalau kamu mampu bersabar, untukmu surga. Ternyata perempuan itu mengatakan, iya ya Rasulullah, saya pilih bersabar. Cuma ada satu permintaan saya, apa itu? Doakan supaya ketika datang itu penyakit tidak tersingkap aurat saya. Masya Allah. Karena kalau orang kena penyakit apa? Penyakit ayan itu kan menggelepar. Kadang aurat itu terbuka. Maka apa kata perempuan itu? Doakan saja supaya datang itu penyakit, aurat saya tidak kelihatan. Kemudian yang terakhir, ini pahalanya besar ya, Masya Allah. Jadi sabar, pahala kita besar sekali itu. Ya, bayangkan saja itu, ya pahala itu mengalahkan pahala baca Al-Quran. Ya, kalau kita baca Al-Quran masih bisa dihitung. Kalau antum baca Al-Quran satu huruf berapa? 10. 2 huruf 20. 3 huruf 30. Tapi kalau sabar, ada hitungannya? Tidak ada. Allah tadi mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Taib, yang terakhir, ya, kalau kita mendapatkan musibah, maka ada berkah di balik itu. Apa keberkahan itu? Allah akan angkat derajat kita. Musibah itu mengangkat derajat seorang hamba. Diangkat derajat. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi amalih. Sesungguhnya seorang hamba jika telah ditetapkan oleh Allah untuknya satu tingkatan di surga, sebuah kedudukan di surga, sebuah derajat untuknya di surga, tetapi amalnya tidak mencukupi. Amalnya tidak mencukupi. Kan kalau kita masuk surga itu kan berlevel-level. Level 1, level 2, tingkat 1, tingkat 2, kan begitu. Iya. Semakin naik level semakin nikmat. Dan untuk mencapai derajat-derajat itu dengan apa? Dengan amalan. Ya, dengan amalan, banyak beramal soleh. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabat kemarin yang kita sebutkan itu, ketika dia ingin bersama Nabi di surga, ya kan? Bersama tingkatan Nabi di surga, apa kata Nabi? Alaika bikasratis sujud.
Kalau begitu perbanyak sujudmu, perbanyak sholatmu. Kenapa? Setiap sholat itu menaikkan derajat. Setiap sholat menaikkan derajat. Sampai kemudian bisa bersama dengan Nabi di surganya. Nah, ternyata orang ini ketika di dunia dodongnya malakna. Lam yablugha bi amali, amalnya tidak cukup untuk menaikkan dia ke level 100. Amalnya hanya sampai di level 2. Tapi Allah ingin angkat derajat ini hamba. Allah ingin naikkan levelnya di surga. Sementara amalnya sedikit. Nah, bagaimana caranya Allah? Kata Allah, ibtalahu Allahu fi malihi au fi jasadihi au fi ahlihi. Maka Allah menimpakan kepada hamba ini ujian pada badannya. Ujian pada badannya. Apa maksudnya pada badannya? Selalu sakit. Baru sembuh ininya, sakit lagi ininya. Belum sembuh ininya, datang lagi penyakit yang kedua. Belum sembuh penyakit kedua, datang lagi ketiga. Sembuh semuanya, besok sakit lagi. Pokoknya keluar masuk rumah sakit. Itu saja kerjanya selama hidup. Tapi dia selalu sabar. Maka Allah timpakan pada apa? Pada badannya penyakit. Atau pada hartanya. Allah kasih ujian pada hartanya. Setiap dia berbisnis selalu habis modalnya. Bangkrut terus. Tidak pernah berhasil. Iya. Tapi selalu sabar dia. Atau pada keluarganya. Diuji dia dengan keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Setiap hari dia pusing dengan anak-anaknya. Nah, ini ujian. Karena kita diuji oleh Allah lewat anak kita. Kita sudah berusaha, berjuang keras, tapi begitulah hasilnya. Itu ujian, itu sabar. Kita diuji dengan pasangan kita, suami kita yang begitu. Waduh, ini suamiku, kenapa ya? Kenapa tidak sama suaminya orang? Karena orang begitu. Kenapa tidak sama istrinya si fulan? Sabar. Bagaimanapun jeleknya pasangan kita, sabar, sabar. Itulah ujian dari Allah. Untuk apa tadi ujian itu? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Mungkin selama ini kita juga tidak baik sama orang tua. Maka Allah ingin membalas kejelekan kita di dunia ini, kan begitu? Mungkin di dunia kita sama ibu kita itu tidak baik. Sehingga Allah memberikan apa? Memberikan hukuman di dunia, mendatangkan istri yang tidak baik juga. Mungkin kita selama di dunia ini tidak baik sama bapak, maka Allah juga datangkan suami yang tidak baik. Itu ujian dari Allah untuk membersihkan dosa-dosa, untuk kita introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka dengan ujian-ujian tadi Allah naikkan level derajat kita di surga. Jadi ujian itu kadang karena dosa, kadang sebabnya karena dosa, sehingga Allah ingin bersihkan dosa kita lewat ujian. Kadang bukan karena dosa, tapi Allah hanya ingin menaikkan derajat seolah seperti para nabi. Para nabi mereka diuji bukan karena dosanya, tapi karena Allah ingin naikkan level dan derajatnya di surga. Adapun kita, kalau kita diuji oleh Allah karena apa? Dosa. Janganlah ada yang bilang, bukan dosa aku ini. Ini karena saya mau dinaikkan derajatku. Siapa ente? Ya, kita ini banyak sekali dosa. Jadi ingat, setiap kita dapat dosa, langsung sadar. Oh, ada lagi dosa. Setiap kita dapat cobaan, sadarilah, ada lagi dosa aku ini. Apa lagi dosa aku hari ini? Ya, langsung ingat. Dosa mata, dosa lisan, dosa telinga. Langsung ingat. Karena setiap kita dapat cobaan itu, pasti dosa itu. Tiada lain. Tapi itu bagus itu. Kenapa? Karena Allah langsung tegur. Allah langsung tegur dosa kita. Ya, beda dengan orang yang berbuat maksiat tapi justru dikasih nikmat. Bahaya itu. Ya, kalau ada orang berbuat dosa baru langsung ditegur oleh Allah, bagus itu. Bagus. Tapi kalau ada orang berbuat dosa, semakin berbuat dosa, semakin dikasih nikmat dunia, itu bahaya sekali. Itu tanda Allah tidak mencintainya. Allah tidak menyayanginya. Allah ingin memberikan kepadanya istidraj. Allah ingin memberikan kepadanya istidraj. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu tadi ikhwani fillah
Azanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi keberkahan-keberkahan kita dapatkan lewat musibah, sehingga ini akan membantu kita untuk bersabar, bahkan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, mendapatkan pahala besar yang luar biasa. Yang keempat, memasukkan ke surga dan menaikkan derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dapatkan ini berkah? Ketika bersabar. Catatannya ketika Anda mampu bersabar. Kalau tidak sabar, tidak dapat. Yang didapat apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu, sekali lagi, kesabaran itu yang mana yang dinilai? Di awal hantaman itu tadi. Ya, disitulah kesabaran dilihat. Di awal kita ditimpa musibah oleh Allah, maka di saat itulah kita butuh bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Apakah pahala sabar lebih besar daripada pahala solat? Karena Allah Ta'ala menyebut terlebih dahulu sabar daripada solat ketika ditimpa ujian. Sebagaimana hal itu disebut dalam Al-Quran, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong, ista'inu bis sabri was salat. Ya. Baik. Jadi yang ditanyakan, apakah sabar itu lebih besar pahalanya daripada sholat? Sekarang saya tanya, kita sholat, kita bisa sholat karena apa? Antum sholat itu karena apa? Salah satu sebabnya apa? Karena antum sabar. Jadi penggerak kita sholat itu karena kesabaran kita. Kalau antum tidak sabar, antum tidak sholat. Makanya sabar itu ada 3 kan? Sabar mengerjakan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menghadapi takdir dari Allah. Takdir yang tadi musibah tadi. Musibah-musibah itu takdir. Sabar menghadapi. Nah, orang yang sholat itu, yang menjadikan dia bisa sholat karena kesabarannya. Kalau tidak sabar, tidak sholat dia. Apa kesabarannya? Sabar meninggalkan apa? Dia sabar meninggalkan urusan dunianya dulu untuk sholat. Apalagi lagi banyak pelanggan. Nah, sabar dia, ya, sudah. Jadi barakallahu fiik. Sebenarnya di balik sholat itu ada kesabaran. Ya, sebab tidaklah seorang mampu mengerjakan ibadah sholat kecuali karena kesabarannya dia. Ya. Tidaklah seorang mampu berpuasa kecuali karena kesabarannya. Ya, maka orang yang sholat didasari kesabaran, maka tentu pahalanya besar karena berkumpul antara ibadah sholat dengan sabarnya. Faham? Nah, barakallahu fikum. Dan itu pula rahasia kenapa disebutkan sabar dulu baru sholat. Sabar dulu baru sholat. Kenapa? Karena orang tidak mampu sholat kecuali harus diawali dengan kesabaran. Allah a'lam bishawab. Cukup kayaknya? Cukup. Masih ada tabligh akbar sebentar. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada majelis kita pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan pada agama kita dan juga pada dunia kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.